wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rosna Mujiba SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 13 Botumoito, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2472099. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi berbakti kepada orang tua di kelas 3 SD Fase B, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas balasan salamnya. Insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan pelajaran
minta tolong untuk ditanggalkan. Karena yang memakai topi itu hanya yang berada di lapangan, ya. Kalau misalnya kita upacara, kita pakai topi. Kalau di dalam kelas, kita tanggalkan topi. Oke, silakan ditanggalkan dulu topi. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Ibu absen dulu satu persatu. Najwa Harun Hadir. oke. Najwa di rumah melaksanakan apa? Mengaji atau apa? Mengaji. Oke. Hadir. Kegiatan di rumah apa? Mengaji. Oke. Sudah Ibu panggil semua toh? Ya. Berarti kalau hadir semua, itu artinya kita semua yang berada di dalam kelas ini dalam keadaan sehat. Halo. Hai. Oke, tadi Ibu sudah absen. Alhamdulillah hadir semua. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa. Nah, coba kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke, ice breakingnya kita lagu satu jari. Anak-anak silakan berdiri dulu. Oke, Ibu pimpin 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan payu menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, silakan duduk. Dan kita akan siap berdoa ya. Coba siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa di depan kelas? Teman-teman sudah siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban yukni fahman. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan surat-surat pendek dan kita awali dari surat Al-Fatihah. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
pendek dengan harapan segala kegiatan kita pada hari ini bisa dimudahkan oleh Allah ya. Oke, sebelum kita lanjut pada pelajaran kita hari ini, coba siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, adik Cynthia, apa pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Adik Jena, apa? Nama-nama baik Allah. Ya, nama-nama baik Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna yang kita pelajari minggu kemarin? Ada? Ya, ada 99 Asmaul Husna. Untuk hari ini, akhlak terpuji yang akan kita pelajari yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Ya? Oke. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran dengan materi berbakti kepada orang tua, Ibu akan membacakan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini tentang materi berbakti kepada orang tua. Yang pertama, yakni kita mampu menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Kemudian kita mampu menjelaskan cara berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Dan kita harus tahu doa kepada kedua orang tua. Oke, sampai sini anak-anak bisa kita lanjutkan untuk pelajaran kita pada hari ini? Bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, mana semangatnya? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Halo? Hai. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran dengan materi berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum itu Ibu akan tunjukkan gambar. Baik, ini ada tampilan gambar ya. Ada 3, ada gambar nomor 1 yaitu menyalami guru. Coba sebelum itu Ibu tanya dulu, dari ketiga gambar ini mana yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Nomor Ya, di gambar nomor 2. Gambar nomor 2 itu orang yang sedang apa? Membedakan orang tua. Di gambar nomor 2 yaitu gambar orang yang sedang selesai sholat dan melanjutkan doa, yaitu doa kepada kedua Orang tua. Iya. Nah, untuk gambar yang menunjukkan berbakti kepada orang tua itu yaitu gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kita membaca cerita pendek yang berjudul Anak Berbakti Kepada Orang tua. Coba mulai dari paragraf 1, Ibu minta tolong untuk satu orang siswa bisa maju di depan membacakan cerita
pendek mulai dari paragraf 1. Ayo adik Najwa. Silakan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah yang hijau, hiduplah seorang anak bernama Rudi. Rudi tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Bapak Jaya dan Ibu Sari. Mereka adalah keluarga sederhana yang hidup bahagia meskipun dengan segala keterbatasan. Bapak Jaya bekerja sebagai petani dan Ibu Sari mengurus rumah serta membantu suaminya di sawah. Rudi meski masih berusia 10 tahun, sudah terbiasa membantu orang tuanya setiap hari. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun untuk membersihkan halaman dan memberi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Suatu hari Bapak Jaya sakit, badannya terasa lemah dan panas. Ibu Sari sangat khawatir dan memutuskan untuk membawa suaminya ke dokter. Namun saat itu uang mereka sangat terbatas. Rudi yang mendengar percakapan orang tuanya merasa prihatin. Oke, terima kasih adik Najwa. Kemudian untuk paragraf berikut, siapa yang bersedia? Oke, adik Priscilia. Paragraf yang ini ya. Bagaimana jika saya menjual beberapa pakaian hasil tangkapan saya? Pikir Rudi. Dia memang hobi memancing di sungai dekat desa mereka, dan biasanya ikan-ikan yang dia tangkap cukup banyak dengan niat yang kuat. Rudi pergi ke pasar meskipun cuaca agak mendung. Di pasar, Rudi menjual ikan-ikan tersebut dan mendapatkan uang yang cukup untuk membayar biaya dokter. Setelah itu dia kembali ke rumah dengan hati yang penuh harapan. Oke. Terima kasih untuk adik Priscilia. Silakan duduk. Halo. Hai. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita ulangi semangatnya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kedua anak tadi, adik Najwa dan adik Priscilia, yang telah bersedia membacakan cerita pendek di depan kelas. Nah, dari cerita pendek ini, sebelum kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada pagi hari ini, dari cerita pendek yang dibacakan oleh Najwa dan Priscilia tadi, kira-kira siapa yang tahu untuk pemeran dalam cerita ini siapa saja? Rudi, Bapak Jaya, dan Ibu Sari. Ya, ada Rudi, Bapak Jaya, dan Ibu Sari. Kira-kira cerita ini menceritakan tentang apa? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sama dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Oke, berikut kita
tua. Dengan cara melaksanakan kewajiban kita sebagai anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Banyak hal ya yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa jadi anak yang berbakti kepada Orang tua. Misalnya apa? Kalau misalnya ada orang tua yang minta tolong beli perlengkapan dapur di warung atau di toko, kita harus siap ya. Itu termasuk apa ya? Termasuk tanda terima kasih kita kepada orang tua, terutama ibu. Seorang ibu itu orang yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam perut, kita dibawa kemana-mana oleh ibu kita, kemudian dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita dirawat, dibesarkan, disekolahkan sampai insya Allah jadi anak yang sukses. Oke, baik. Selanjutnya kita akan pindah pada beberapa cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu menyayangi dan menghormati orang tua. Kita harus sayangi orang tua dan kita hormati orang tua kita ya. Ya, berikut kemudian yang kedua, berbakti dengan tindakan. Berbakti dengan tindakan itu seperti apa? Seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi. Misalnya, kalau orang tua kita minta bantuan, kita harus siap membantu ya. Berikut, mendoakan mereka. Seperti yang pada gambar tadi Ibu tampilkan. Setelah sholat, dia berdoa, mendoakan kedua orang tua. Kemudian menghargai pengorbanan mereka. Misalnya pengorbanan mereka mencari nafkah untuk menyekolahkan kalian. Mereka bekerja untuk anak-anak mereka ya. Jadi kita harus hargai. Berikut, tidak menyebabkan mereka bersedih. Misalnya seperti anak-anak yang di kelas ini, kalau misalnya tidak dikasih uang jajan sama orang tua, menangis, tidak mau sekolah. Jelas orang tua bersedih ya? Ya. Kemudian bersikap sadar dan tulus. Kita sadar bahwa kita sebagai anak yang dilahirkan, dibesarkan, dan disekolahkan. Kemudian kita harus tulus kepada orang tua kita ya. Berikut, menjaga nama baik mereka. Bagaimana caranya menjaga nama baik orang tua? Yaitu dengan cara belajar dengan baik di sekolah supaya dapat juara. Misalnya jadi anak yang berbakat di sekolah supaya bisa menjaga nama baik. Jangan jadi anak yang nakal atau kalau misalnya ada anak yang nakal, otomatis bukan gurunya yang ditanya, itu anaknya siapa. Jangan seperti itu ya. Kita harus menjaga nama baik orang tua. Oke, sampai di sini anak-anakku paham dengan apa penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu punya hadiah untuk anak-anak kelas 3. Hadiahnya apa? Kita kerjakan dulu tugas kelompok. Dan akan Ibu bagi kelompok dulu ya. Yaitu dibagi jadi 2 kelompok. Nah, ini nama-nama kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kita duduk per kelompok dan mengerjakan tugas yang akan Ibu kasih. Nanti Ibu akan bagi LKPD. Oke? Oke, untuk LKPD-nya Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok
2. Ya, kita kerjakan sesuai arahan ini. Dan kita akan lanjut pada presentasi hasil kerja kelompok kalian ya. Dari kelompok 1 siapa yang bisa tampil di depan untuk mempresentasikan? Oke, adik Rastina silakan maju. Kelompok 2 adik Cynthia, oke silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami secara berkelompok. Pertanyaan pertama, cara berbakti kepada orang tua dalam konteks agama dan nilai-nilai budaya adalah? Jawaban pertama, menyayangi dan menghormati orang tua. Kedua, berbakti dengan tindakan. Ketiga, mendoakan mereka. Pertanyaan kedua, dalil berbakti kepada orang tua. Jawaban, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada itulah kembalimu. Pertanyaan ketiga, hal-hal yang menyebabkan kita durhaka kepada orang tua adalah? Pertama, tidak menghormati atau menghargai. Yang kedua, tidak menaati perintah orang tua. Yang ketiga, menyakiti hati orang tua. Yang keempat, tidak berusaha menjaga kehidupan orang tua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Jawaban yang pertama, menyayangi dan menghormati. Yang kedua, berbakti dengan tindakan. Yang ketiga, mendoakan mereka. Yang kedua, saya berbakti kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya. Jawaban, dengan susah payah yang bertambah-tambah dan menyapinya. Dalam 2 tahun bersyukurlah kepadaku kedua orang tuamu, hanya kepada pula kembalimu. Yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan kita durhaka kepada orang tua. Jawaban yang pertama, tidak menghormati atau menghargai. Yang kedua, tidak menaati perintah orang tua. Yang ketiga, menyakiti hati orang tua. Yang keempat, tidak berusaha menjaga kehidupan orang tua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk anak-anak perwakilan. Kita silakan duduk dulu. Oke, kita lanjut pada penilaiannya ya. Ya, dari kedua anak yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, alhamdulillah kedua-duanya baik, tapi harus Ibu kasih skor nilai ya. Ya, nilai yang terbaik atau yang dapat nilai 95 yaitu kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, dan untuk kelompok 1 itu mendapatkan nilai 92. Tepuk tangan. Cuma beda sedikit ya. Sebenarnya dua-duanya sama, tapi cara presentasinya Ibu lihat, alhamdulillah yang mendapat nilai 95, di bawahnya 92 yaitu kelompok 2. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tadi kita sudah mengerjakan pekerjaan kelompok ya, LKPD secara berkelompok, dan Ibu sudah nilai, alhamdulillah kedua-duanya baik.